Halo Bapak dan Ibu guru hebat, malam hari ini saya akan memberikan tutorial singkat bagaimana cara menyusun RKAS berdasarkan rapor pendidikan atau yang populer sekarang ini disebut perencanaan berbasis data. Langkah pertama adalah kita masuk ke rapor pendidikan menggunakan Belajar ID. Itu biasanya dibuka oleh kepala sekolah atau operator selaku admin. Di sini kita buka. Setelah kita buka, tampilannya akan seperti ini. Rapor pendidikan tampilannya seperti ini. Kemudian kita lihat hasil satuan atau dinas pendidikan Anda. Nah, kita pilih akun menggunakan akun Belajar ID, kepala sekolah maupun operator. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini contoh di sekolah saya, SDK Olabolo. Hasilnya akan seperti ini. Kita bisa baca seluruhnya. Kemudian kita bisa lihat hasil selengkapnya, lihat data keseluruhan. Silakan klik di sini seperti biasa. Kemudian lihat rincian data. Lihat rincian data untuk proses, lihat rincian data untuk input. Ini kalau kita lihat rincian data untuk output. Namun pada malam hari ini saya akan lebih fokus di tindak lanjut. Coba kita klik di tindak lanjut. Nah, ketika kita klik di tindak lanjut, nah, untuk rapor pendidikan ini, selama ini saya yakin Bapak Ibu guru sudah mendownloadnya. Jadi tidak perlu kita unduh rapor pendidikannya. Tetapi hal yang perlu kita unduh di sini adalah unduh rekomendasi perencanaan berbasis data. Silakan kita klik di sini. Nah, setelah dia klik di sini, dia akan muncul hasil unduhan itu ada dua nanti. Yang pertama, rekomendasi perencanaan berbasis data. Yang kedua, uraian kegiatan ARKAS. Nah, konsentrasi kita pada malam hari ini yang saya bagikan di tutorial ini ialah bagaimana uraian kegiatan ARKAS. Jadi kita unduh di sini. Nah, setelah kita unduh di sini, kita lihat hasil unduhannya akan seperti ini. Uraian kegiatan di ARKAS kita buka. Ya, setelah kita download atau unduh, dia akan munculnya seperti ini. Ada dua sheet, yaitu uraian kegiatan, dan yang kedua adalah lembar kerja ARKAS. Kita lihat di bawah ini, uraian kegiatan dan lembar kerja ARKAS. Nah, uraian kegiatan ini itu adalah kegiatan ARKAS yang harus kita tindak lanjuti di perencanaan berbasis data di sekolah kita. Ini ada berbagai cara untuk membenahi akar masalah yang terjadi di satuan pendidikan, salah satunya dengan menganggarkan program tindak lanjut. Lembaran ini hanya digunakan jika Anda ingin menganggarkan rekomendasi program ke ARKAS. Untuk melihat rekomendasi program dan hasil rapor pendidikan Anda, silakan buka dokumen rekomendasi perencanaan berbasis data yang terunduh bersama dengan dokumen ini. Nah, jadi ini program benahi. Bapak Ibu ketahui bahwa jumlah hal yang perlu kita benahi dalam perencanaan berbasis data itu setiap sekolah berbeda-beda. Kalau di SDK Olabolo dia ada 10 rekomendasi benahi. Ini ada 10 nomor urutnya. Ini ada 10 nomor benahi ini. Ada 10. Deskripsi benahi ada masing-masing ada 10 deskripsi yang perlu dibenahi berdasarkan hasil AKM kemarin. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita buka lembar kerja ARKAS. Nah, inilah lembar kerja ARKAS yang perlu kita susun sebelum bendahara menginputnya di ARKAS online kita. Baca dia punya langkah-langkah petunjuknya semua, kemudian kita mulai kerja. Kita lihat di sini, kita tulis nomor 1. Tulis nomor 1. Nah, benahi yang pertama. Benahi yang pertama di sini adalah kita lihat di uraian kegiatan apa yang perlu dibenahi.
berdasarkan perencanaan berbasis data untuk sekolah kita. Yang pertama, deskripsi benahi pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Ya, kita klik di sini, kita copy. Kemudian kita buka lembaran kerja Arkas, kita paste di sini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Tinggal kita kasih besar kolomnya. Nah, setelah dia muncul seperti ini, kita lanjut ke kolom kedua, yaitu program dari Standar Nasional Pendidikan. Kita isi di sini. Nah, untuk mengisi kolom kedua ini, kita kembali lihat di sini, di uraian kegiatan ini. Kita lihat kode kegiatan di Arkas. Di sini kode kegiatannya 040621. Nah, 04 ini mengatur tentang apa? Silakan kita lihat di uraian kegiatan Arkas. Kita lihat di uraian kegiatan Arkas, kode-kode rekening itu biasanya bendahara kita tahu uraian kegiatan di Arkas dengan kode rekening. Uraian kegiatan di Arkas dengan kode rekening. Jadi kita unduh lebih dulu uraian kegiatan di Arkasnya. Saya bisa lihat di sini. Uraian kegiatan di Arkas saya sudah siapkan di sini. Sorry, saya cari dulu. Nah, dalam penyusunan itu kita siapkan referensi kode prioritas untuk aplikasi Arkas. Kita coba lihat di sini kode 04. Kita lihat kode ini 030303. Ya, kode 04 ya. 04 pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Kita copy blok di sini. Kita copy, kita pastenya di sini. Paste di sini di kolom kedua. Kita paste di sini. Nah, pengembang. Nah, kenapa kita isi ini di program ini? Itu berdasarkan kode sebelumnya. Bahwa dalam perencanaan berbasis data kode 04. Jadi kita lihat di salinan referensi ini 04 tadi tentang apa. Kita copy, taruh di lembaran kedua. Nah, setelah salin 04, subprogramnya apa? 04, kita lihat di sini 0406. Nah, kita lihat 0406 itu tentang apa? 0402 0406 pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Kita copy, kita pindahkan ke sini. Ya, di kolom ketiga sub kegiatan paste. Setelah sub kegiatan kita copy, program dari Standar Nasional Pendidikan kita copy, sub programnya juga kita copy. Sekarang kegiatan di Arkas. Untuk kegiatan di Arkas kita klik kembali di uraian kegiatan di sini. Kegiatan di Arkas kita copy yang ini nama kegiatannya. Peningkatan kualitas guru kelas ya, dan guru mata pelajaran. Copy, paste dia di sini. Nah, sekarang setelah kolom ketiga, keempat ini kita isi, kita ke penjelasan kegiatan. Penjelasan kegiatan kita lihat kembali benahi tadi pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Jadi karena untuk pengembangan profesi dan peningkatan kualitas guru, mungkin di sini kita buat diklat
pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Ya, sesuai dengan rekomendasi benahi tadi. Kita taruh di sini, kemudian kita coba wrap dia. Kita wrap. Ya, ini setelah kita wrap, kemudian kita kasih rapat ke kanan. Ya, diklat pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, penjelasan kegiatan. Nah, sekarang kita isi daftar berikut adalah deskripsi kegiatan dan rincian belanja. Untuk diklat pemanfaatan platform Merdeka Mengajar ini kita butuh kegiatannya apa-apa. Oh, yang pertama misalnya biaya konsumsi. Yang kedua di sini biaya narasumber. Biaya narasumber. Kemudian yang ketiga, misalnya dia snack. Jangan snack, misalnya pulsa data. Jadi ini sudah mulai rincikan. Setelah rincikan biaya konsumsi berapa jumlahnya di sini. Nah, jumlahnya di sini kita misalnya ada berapa jumlah guru yang nanti hadir. Oh, guru dan kepala sekolah yang kurang lebih hadir dan tenaga kependidikan ada 11. Satuannya adalah orang kali hari. Orang kali orang hari. Orang hari. Nah, karena satunya orang hari 11, kemudian kita mau buat 2 hari, berarti bukan 11 menjadi 22. Karena 2 hari 22. Ya. Setelah kita isi 22, selanjutnya harga satuannya misalnya 1 bungkus nasi itu harganya 22.000 dengan pajak. Isi 22.000. Totalnya tinggal kita kalikan menggunakan rumus Excel sama dengan jumlah orang dikali 22.000. Bukan 22 saja, enter. Ini seharusnya 22.000. 22.000. Jadi jumlah biaya makan minumnya 484.000. Biaya narasumber misalnya ada 2 narasumber, 1 hari orang hari misalnya, orang hari satuannya. Kemudian karena 2 narasumber itu karena 2 hari jadi 4 orang hari. 4 orang hari. Biayanya 1 hari misalnya 500.000. 500.000. Rumus, kita pakai rumus sama dengan 4 dikali 4 kali 500.000. Ini 500.000. Bukan 500 saja, tetap 500.000 sama dengan 500.000 rupiah.
ya, sama dengan 2 juta rupiah. Kemudian pulsa data, misalnya ini 1 paket pulsa data misalnya 150.000. Dari totalnya di sini sama dengan ini dikali 150.000 tetap 150.000. Nah, ini kurang lebih langkah kegiatan. Setelah kita susun seperti ini bersama dengan teman-teman komite di sekolah, kita lanjut lagi ke rekomendasi kedua. Rekomendasi benahi yang kedua. Misalnya ini penguatan pembelajaran literasi dan numerasi. Kita copy, langkahnya sama, paste di sini, kita paste di sini, kemudian lihat kode kegiatannya, di uraian kegiatan, kode kegiatannya berapa, 0406 juga peningkatan kompetensi kepala sekolah, kemudian kita lanjutkan seperti kerja kita sebelumnya. Nah, hasil kerja ini nanti oleh bendahara dipindahkan ke Arkas. Jika bendahara sudah pindahkan ke Arkas, kemudian dikirim secara online oleh orang kementerian atau pihak yang berwenang sudah menilai bahwa sekolah kita sudah melakukan perencanaan berbasis data, yaitu perencanaan berdasarkan rapor pendidikan, berdasarkan hasil AKM yang kita lakukan di tahun berjalan. Saya rasa itu saja Bapak Mama yang bisa saya jelaskan. Jangan lupa bahwa ini hanya contoh, uraikan semua jenis kegiatan dari benahi yang ada di depan. Ini saya contoh hanya 3, mungkin masih banyak lagi sebenarnya contoh kegiatan dari benahi ini. Nah, setelah 10 kegiatan ini selesai, setelah 10 kegiatan deskripsi benahi ini, rekomendasi untuk dibenahi di lembaga pendidikan ini selesai, sisanya itu silakan kita anggarkan untuk kegiatan Arkas lain. Apakah untuk O2SN, untuk ATK, dan keperluan-keperluan lain di sekolah. Tetapi yang menjadi prioritas utama adalah rekomendasi benahi dari perencanaan berbasis data lembaga pendidikan kita. Saya rasa itu saja yang bisa saya bagikan. Salam sehat, selamat beraktivitas untuk Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada.